بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Taib jamaah, kita lanjutkan tahsin kita pada malam hari ini. Kita awali dengan tilawah di surat Al-Maidah ya, ayat 117. Taib, silahkan semuanya buka surat Al-Maidah ayat 117. Sudah ketemu semuanya, Pak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. Amartani, roknya tafkhim ya. Kenapa kok tafkhim di sini jemaah? Karena ra sukun didahului harokat fathah. Taib, coba ulangi lagi. Ma qultu lahum, 2 3. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وأنت على كل شيء شهيد. Taib jemaah, di ayat yang kita baca barusan ada berapa bacaan ikhfa haqiqi? Ikhfa haqiqi ya. Ikhfa haqiqi itu apa? Nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 15, yaitu ta, tha, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sad, dal, ta, dha, fa, qaf, kaf. Coba dihitung. Ada berapa? Ada 6. 4 apa 6? 6. Taib. Ada berapa? 5.
Taib, kita hitung ada 5 apa 6? Mungkin ada yang 7 mungkin. 5. Taib. Pertama, wa kuntu alaihim, nun sukun bertemu huruf ta. Kemudian yang kedua, kunta. Kalau syahidan ma itu bacaan apa itu? Idgham bi gunna. Kunta. Yang ketiga, anta. Yang keempat, wa anta. Yang kelima, syai'in syah. Nah, 5 ya. Asantum. Kita lanjutkan. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Baik jemaah, di ayat yang kita baca ini, di ayat 118 ya, coba sebutkan bacaan izhar syafawi. Ada berapa? Ingat ya, izhar syafawi. Agar antum bisa jawab, antum sekarang harus merojaah dulu. Hukum mim sukun itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, idgham mimi kalau mim sukun bertemu mim. Yang kedua, ikhfa syafawi ketika mim sukun bertemu huruf ba. Kemudian yang ketiga, izhar syafawi ketika mim sukun bertemu selain mim dan ba. Nah, pertanyaannya sekarang di ayat 118 ada berapa bacaan izhar syafawi? Ada 3. Taib. Yang pertama, hum fa. Kemudian yang kedua, hum ai. Yang ketiga, hum fa. Taib. Selain bacaan izhar syafawi ya, di sini yang ada kaitannya dengan bacaan mendengung. Ingat ya, yang ada kaitannya dengan bacaan mendengung. Berarti ini banyak ya. Apa saja di sini? Apa saja? Bacaan apa saja? Sebut dari paling depan ya. Yuk. Pertama, ikhfa hakiki di kalimat intu. Kemudian yang kedua, iya, bacaan apa dulu? Gunna musyaddada di kalimat fa inna. Kemudian yang ketiga, bacaan, sebutkan nama bacaannya dulu. Ikhfa hakiki di kalimat wa inta. Kemudian yang keempat, gunna musyaddada di kalimat fa inna. Yang kelima, ikhfa hakiki di kalimat anta. Thayyib ya. Padahal sudah tak suruh sebutkan dulu nama ininya ya, nama bacaannya apa. Thayyib. Habis ini ya, kita tetap baca bareng-bareng, tapi pertanyaannya satu-satu ya. Ya, nanti Anda gilir pertanyaannya di kalimat atau di ayat yang saya baca. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Ayo 2 3. Ya, di sini ada tanda apa jemaah di sidquhum? Punya antum ada tanda apa? Ada tanda
Qaf lam. Baik, punya anak qaf lam, punya antum jim. Sudah antum jawab. Itu maksud tanda apa namanya? Hah? Kalau jim waqaf jaiz. Maksudnya apa waqaf jaiz itu? Boleh berhenti, boleh lanjut. Kalau yang tandanya qaf lam, Pak, antum, ya. Yang qaf lam apa maksudnya? Kepanjangannya apa, Pak? Masih ingat enggak? Masa bisa lupa? Ada yang mau bantu jemaah? Al-waqfu aula. Maksudnya apa kalau dipakai dengan bahasa kita? Ya, lebih baik berhenti. Diingat-ingat jemaah. Ini pasti ketemu antum ya. Yuk, kita lanjut dulu. Habis ini baru kita tanyain Pak Selamat ya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ana ulangi ya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ayo dibaca 2 3. Baik Pak Selamat, abada, da bacaan apa ini? Mad iwad. Apa yang dinamakan mad iwad? Ayo setiap tanwin apa? Tanwin itu ada 3, ada fathatain, kasratain, dhammatain. Fathatain, setiap fathatain yang dibaca waqaf selain ta marbuto disebutkan ya. Jadi yang dinamakan mad iwad adalah setiap fathatain yang dibaca waqaf selain ta marbuto. Panjangnya berapa, Pak? 2 harakat. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjut ya. Nah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. ذلك الفوز العظيم. Ya, taib antum Mas ya. Mas siapa namanya? Lupa lah. Mas Rafiq. Ya, taib Mas Rafiq. Al-Azim. Bacaan apa namanya? Zim. Yang ada di ujung bacaan apa namanya? Mad. Oh, kok beda sama yang Pak Selamat tadi? Mad arid lis sukun. Apa yang dinamakan mad arid lis sukun? Ayo jemaah dibantu beliau. Apa yang dinamakan mad arid lis sukun? Ayo. Setiap mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf ya. Panjangnya berapa? 2, 4 atau 6. Ahsantum. Kita lanjutkan. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Ayo 2 3. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, antum Pak. Qadir. Ada berapa bacaan di sini? Ada 2. Yang pertama
mad arid lis-sukun. Kenapa kok dinamakan mad arid lis-sukun? Iya, huruf hidupnya apa di sini? Iya, ra, ya, run, ya. Taib. Panjangnya berapa tadi, Pak? 6. 6 saja. Harus 6. Iya, londa. Panjangnya mad arid lis-sukun itu berapa? 246. Ya, taib. Terus ada apa lagi? Atau satu aja? Ro apa? Ro tafkhim. Benar cuma? Ro apa? Ro tartik. Kenapa di sini ro-nya dibaca tarkik? Harus tahu alasannya ya. Jadi setiap menjawab harus ngerti alasannya apa. Kalau cuma jawab ya tidak ada bedanya sama orang nebak, tapi nggak tahu alasannya ya. Yuk, kenapa alasannya? Didahului. Apa yang didahului ya sukun? Iya. Ahsantum. Taib. Alasannya di sini karena ro dibaca waqaf didahului ya sukun. Ya, udah setiap ada ro yang didahului ya sukun, baik sebelum ya sukunnya itu fathah ataupun kasroh, maka dibaca tarqiq ya atau tipis ya. Ahsantum. Barakallahu fikum. Jadi permasalahan ro tafkhim atau tarqiq ini jemaah antum harus sering-sering latihan ya. Ro yang dibaca tafkhim itu ada berapa? Ayo, ada 8. Coba sebutkan. Nah, ayo silahkan buka buku lagi. 1. Ro fathah atau fathatain. Yang kedua, ro dhamma atau dhammatain. Yang ketiga, ro sukun didahului harakat fathah atau sukun atau dhamma. Kemudian yang keempat, ro sukun ya, ro sukun Taib. Ro sukun karena waqaf didahului huruf sukun selain ya, didahului huruf berharakat fathah. Kalau dhamma juga. Oh ya, terus yang kelima. Ayo jamaah, antum kok jadi merenung semua ini yang lain ya. Ro sukun didahului hamzah wasal. Alif apa hamzah wasal? Antum apa loh? Cek loh. Kok mati coba? Cek. Oh, ini yang mati. Padahal nyala ini ya. Ya, terus lanjutkan. Cek. Oh, nyala Pak. Ayo, yang keberapa ini? Ke-6. Ya. Ra sukun didahului harakat kasr asli ya. Kemudian setelahnya ada huruf isti'la. Yang ke-7. Ra sukun. Oh, harusnya tadi sudah 8 ya. Yang ke-8 sekarang, ayo. Apa yang ke-8? Ayo jemaah. Siapa yang mau nyebutin? Tadi nyala. Ya, nyala. Cek. Nyala. Cek. Tayyib, ahsantum, barakallahu fikum. Tayyib, kita lanjutkan dulu ya. Tadi terakhir sampai antum Pak ya. Kita lanjut surat baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan membaca bismillahnya masih ke bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat jemaah, matobi itu dibaca berapa harokat? 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Antum mau pakai irama apa saja, tetap tidak boleh dipanjangin lebih dari 2 harokat.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sama saja, mau pakai irama apa saja harus tetapnya. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, kebiasaan lamanya dihilangkan ya. Padahal sudah ngerti panjangnya matobi'i 2 harokat, tapi karena ini adalah kebiasaan lama yang sudah mendarah daging, balik lagi ya. Ngerti nggak? Ngerti, teorinya sudah ngerti. Matobi'i itu dibaca panjang 2 harokat. Coba ulangi lagi. Bismillah bersama-sama 2 3. Kemudian ha-nya, ha itu di tenggorokan paling tengah ya, dan tidak ada suara rokhawahnya. Jangan roh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dibaca 2 3. Ana sudah mencontohkan bismillahnya pakai 4 irama tadi ya. Kalau ada yang ngerti irama apa saja yang Ana baca tadi? Pertama irama bayati, irama nahawan, irama ros, yang terakhir tadi irama bukan irama Hijaz ya. Baik. Kapan-kapan ya kita belajar irama ya. Sekarang bacaannya dulu ya. Bismillahnya aja sih salah ya. Kita sibuk belajar irama ya. Alhamdulillah, ingat ya, kesalahan yang sering terjadi ketika membaca lam sukun ya, ditawalludkan, dipantulkan. Kenapa? Karena tidak ditekan. Padahal setiap membaca huruf sukun kita harus membacanya dengan menekan kecuali huruf qala. Huruf qala itu ada berapa? Ada 5. Apa saja? Baju di toko. Baik. Alhamdu bukan alhamdu ya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Ayo dibaca 2 3. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. طيب antum Pak Sarah ya. Di ayat yang kita baca ada berapa bacaan idgham syamsiyah atau kata lainnya asyamsiyah? Silakan. Oh iya, dari awal sampai akhir. Syamsiyah. Iya, asyamsiyah ada berapa? Yang lain juga ngitung ya, kalau beliau salah nanti siap-siap jawab. Ada 5. Benar jemaah? 4. Oh, ini berkurang 4. Ada yang 6 mungkin? Baik, kita hitung ada berapa ya. Pertama di kalimat apa Pak? Alladzi. Kemudian yang kedua as-samawati. Yang ketiga adh-dhulumati. Yang keempat wan nur. Yang kelima tsummal ladzina. Nah, sudah. Jadi ada 5. Baik, kita lanjut ya. Pertanyaan tetap jalan nanti ya. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Ingat ya, ajala. Tidak boleh
ajala. Apalagi sudah di ending nih. Biasanya kalau orang mau mengakhiri bacaan ya, ini biasanya sering terjadi kepada para imam ya. Nah, ketika berhentinya atau endingnya itu mad iwad seringkali offset ya. Jadi dibacanya huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Allahu Akbar biasanya. Nah, ini lebih atau tidak? Lebih, harusnya dua harokat ajala la gini aja. Coba bersama-sama 2 3. Perhatikan o ya, huruf o itu memiliki sifat isti'ala dan sifat itubaq, sehingga dia betul-betul tebal ya. Min tinin thumma qada. Ini juga dhad, huruf paling tebal di antara 28 huruf hijaiyah. Thumma qada ajala. Coba dibaca 2 3. Lama-lama bacaannya kayak orang belum sarapan ya. Ayo coba ulangi lagi dengan bacaan yang lebih tegas ya. 2 3. Wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Taib, antum mas ya, pertanyaannya satu aja ya. Indahu thu itu bacaan apa? Huthu bacaan apa itu? Mad silah sughra. Taib, apa yang dinamakan mad silah? Hu, hi, ha dhamir bertemu dengan huruf hidup ya. Tapi syaratnya sebelumnya harus huruf berharokat. Jadi kalau sebelumnya huruf sukun maka tidak termasuk kategori bacaan mad silah. Nah, mad silah suruh apa? Ha dhamir bertemu huruf hidup selain hamzah, atau mad silah bertemu huruf hidup selain hamzah. Kalau antum ditanya apa yang dinamakan mad silah, berarti mad silah itu jawabannya adalah hu hi dhamir ya, atau hak dhamir yang dibaca panjang ya. Syaratnya sebelumnya harus huruf berharokat. Kalau setelahnya bertemu dengan hamzah maka namanya mad silah kubra atau mad silah tawilah. Kalau mad silah tawilah atau mad silah kubra panjangnya berapa mas? Berapa? Sama dengan mad apa? Ana biasanya ngasih tahu. Mad silah tawilah atau mad silah kubra sama dengan, yo coba lihat bukunya. Antum tidak pernah merajaah ini ya. Iya, mad tidak ada mad wajib munfasil ya, adanya mad jaiz munfasil ya. Tidak ada mad wajib munfasil. Nah, wajib muttasil, wajib nyambung ya, maksudnya jaiz munfasil. Nah, diingat-ingat ya. Baik, kita lanjutkan. Wallahu fis samawati wa fil ardh. Ayat 3. Wallahu fis samawati
Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ya, baik jemaah. Kita di buku yang kita pelajarin, kita sudah belajar makharijul huruf sama sifatul huruf. Betul jemaah? Ada enggak di situ? Ya. Kita sudah belajar di awal-awal ya. Huruf ain tempat keluarnya di mana jemaah? Tenggorokan bagian mana? Tenggorokan itu ada 3. Ada a'lal halqi, wasatul halqi sama adnal halqi ya. Terus ain di mana? Tengah tenggorokan atau wasatul halqi. Nah, sifatnya huruf ain ya, 1, ain itu hamzah apa jahr jemaah? Nah, antum sifatnya belum pernah disinggung ya, lupa akhirnya ya. Hamzah itu ada hembusan nafas yang mengalir. Kalau jahr tidak ada hembusan nafas yang mengalir. Huruf hamzah itu berkumpul dalam kalimat fahathahu syakhsun sakata. Ya, ada 10 ya. Baik, di situ ada ain atau tidak? Tidak ada. Berarti ain itu sifatnya jahr atau tidak ada hembusan nafas ketika dilafalkan. Kemudian yang kedua, syiddah, rokhawah apa bainiyah. Syiddah itu hurufnya ajid, qattim, bakat ya. Ajid, qattim, bakat. Ada ya. Nah, kemudian di tengah-tengah syiddah sama rokhawah itu ada nama sifat bainiyah atau tawassutnya yang hurufnya ada 5, lin, umar. Nah, kalau syiddah itu suara tertahan, kalau rokhawah atau rikhwah ya, itu suara mengalir. Nah, ain ini sifatnya bainiyah atau tawassut, artinya antara mengalir dan ditahan, sehingga dia tidak boleh terlalu ini mengalir ya ketika dibacakan. Tidak boleh, biasa aja. Ya'muru, bukan ya'muru ya, jangan ditahan. Jadi dia cepat ngalirnya. Ya'muru karena dia pertengahan antara mengalir dan tidak. Kemudian dia termasuk isti'la apa istifal. Isti'la itu mengangkatnya pangkal lidah ya ke langit-langit. Nah, itu namanya isti'la. Hurufnya ada 7. Khussa, dal, tingkil. Ada ain enggak di situ? Enggak ada. Berarti ain itu istifal. Artinya posisi lidahnya normal, tidak terangkat, sehingga suara yang keluar suara tipis ya. Kemudian itobak apa infitah? Infitah karena huruf itobak itu ada berapa? Ada 4, sod, dot, o, dho. Jadi berurutan sod, dod, o, dho. Jadi itobak itu bisa kita artikan ya bahasa gampangnya. Jadi ujung punggung lidah ini naik ya. Jadi naik ke langit-langit sehingga suaranya mengeluarkan suara yang tebal sekali. Nah, kalau infitah secara arti kan terbuka, artinya ini tidak ngangkat sehingga ada ruang ya, ada sela yang di bagian mulut ya. Bukan. Beda kan ketika ini ditempelkan ke langit-langit sama ndak, itu beda. Kalau ditempelin cuma mungkin antum kayak orang keselak. Ini ndak biasa ngalir biasa. Kemudian ada sifat lagi jemaah. Jadi sifat itu ada yang berlawanan, itu ada yang menjadi membagi menjadi 5 ya, atau 10 ya dengan lawannya. Ada juga yang membagi 4, jadi 4, 8 sama lawannya ya. Kemudian ada namanya kalau yang membagi 5 itu ada namanya idlaq sama ismat. Idlaq ya sama ismat ya. Tapi ada sebagian yang tidak menganggap ini bagian dari sifatul huruf. Baik jemaah, kita lanjutkan sampai mana tadi? Taksibun ya. Oh, antum harusnya ini ya, belum ditanya ini. Mau ditanya atau enggak? Mau ditanya atau enggak? Tanya aja ya. Baik, coba antum cari ya di situ bacaan
Idhar qamariyah. Bahasa lainnya apa idhar qamariyah jemaah? Al-qamariyah. Di kalimat apa? Jangan ada yang ngasih bocoran ya. Nah, kok sama kakeknya sudah dikasih tahu tadi ya. Fil ard ya. Bedanya apa al-qamariyah sama asyamsiyah? Cirinya apa untuk membedakan? Kalau asyamsiyah setelah al ada tasydid, kalau al-qamariyah setelah al tidak ada tasydid. Itu bedanya ya. Baik, kita baca lagi. Ya, masih kurang 2 orang ya. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Ayo dibaca 2 3. Min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Bukan mu'ridin, ini dhad tabliyah mu'ridin, ya. Min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Mu'ridin, ya. Coba ulangi lagi 2 3. Min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Baik, antum Mas, coba antum bedah di sini yang masuk bagian dari hukum mim sukun. Apa? Mim sukun bertemu mim tasydid. Ya, bacaan apa itu? Itu mimi. Terus perasaan tadi disuruh nyari hukum mim sukun ya. Kok ada kasrotainnya? Iya, mim sukun. Bacaan apa itu? Apa? Idhar syafawi. Terus satu lagi, ayatin ya, atau ayatin. Itu bacaan apa itu? A-nya bacaan apa? Mad badal. Apa yang dinamakan mad badal? Hamzah bertemu. Gimana hamzah bertemu mad tabi'i itu? Ya. Ya. Boleh juga sih sebetulnya hamzah bertemu mad tabi'i atau mad tabi'i yang diawali oleh hamzah. Boleh juga, atau mungkin a i u yang dibaca panjang, boleh juga. Yang penting enggak salah maksud ya. Boleh juga, enggak apa-apa. Baik, kita lanjut ya. Ayat berapa sekarang? 5 ya. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Ayo 2 3. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Karena ini pertanyaan bagi orang terakhir ya, pertanyaannya banyak ya. Sebutkan bacaan mad apapun ya, pokoknya mad ya, yang ada di ayat yang kelima. Ayo yang lain ikutan ngitung ya.
Pokoknya mad ya. Ayo. Iya, ada berapa dulu nanti baru kita bedah ya. Ayo antum, ayo. Salah ngitung nanti antum. Ada berapa? Ada 10. Baik. Yang lain sepakat sama beliau atau berbeda pendapat? 10. 11. Oh, ini nih, ayo. Anak seneng pokoknya, anak seneng perbedaan pokoknya ya. Kalau semuanya sepakat tuh anak kurang seneng. Terus ada yang berbeda ya. Ayo, sini mungkin 12 mungkin. 9. Masya Allah. Ayo lagi-lagi, semakin banyak perbedaan semakin bagus ya. Tayyib, kita hitung ya. Ada 9, 10 apa 11? Yuk coba sebutkan Pak. Bu. Mat apa ini? Mat tabi'i, bagus. Yang kedua, lamma, mat tabi'i. Yang ketiga, jaa, mat apa ini? Mat wajib muttasil, panjangnya berapa? 6. Oh, yang benar 4 atau 5. Terus yang keempat, diyatihim, mad apa ini namanya? Mad tabi'i. Terus yang kelima, ba'u, bacaan apa ini? Muttasil, mad wajib muttasil. Baik. Yang keenam, ma apa? Mad tabi'i. Yang ketujuh, ka, mad tabi'i. Yang kedelapan, nu, mad tabi'i. Ke-9, hi, bacaan apa ini? Mad sila surah. Kenapa? Karena hi ya atau hak dhamir berupa hi bertemu huruf hidup berupa ya. Nah, terus yang ke-10 apa? Mad arid lisukun, ziun. Panjangnya berapa mad arid lisukun? 2, 4, 6. Yang ke-11 di mana Pak Selamat? Iya, coba dihitung lagi. Mungkin ada yang ketinggalan ya. 11. Mana berarti? Itu pendek, tidak masuk. Kita bacanya tadi, waktu Anda baca, tadi bacanya amba uma atau amba uma kanu. Anda baca seperti yang pertama apa yang kedua tadi? Ketika Anda baca tadi, Anda baca seperti bacaan yang pertama, u-nya dipendekin atau dipanjangin? Ya. Tadi Anda waktu baca kayak gini, amba uma kanu, atau baca amba uma kanu. Anda baca yang kayak apa tadi? Yang pertama. Nah, ini berarti tidak masuk kategori bacaan. Iya, jadi wawunya itu tidak dianggap ya. Baik. Ambaun ya aslinya ya. Jadi wawu. Kenapa? Iya, itu enggak dianggap itu ya. Baik. Makanya harus dibaca pendek. Jadi itu bukan masuk kategori mad tabi'i. Enggak apa-apa, bagus ya. Jadi perbedaan itu tidak mesti selalu ini ya. Nah, kadang ada sesuatu yang dianggap bacaan mad tapi ternyata enggak ya. Jadi amba'u nya dibaca pendek ya. Kecuali tadi Anda mencontohkan amba'u makanu, baru ini masuk bagian bacaan mad, tapi bukan mad tabi'i. Harusnya kan ya, kalau misalkan Anda baca panjang, mad apa tapi? Mad badal harusnya. Betul enggak? Tapi di sini bukan bacaan mad, jadi ada 10 ya. Yang benar ada 10. Taib. Kita baca ayat yang ke tadi ayat berapa tadi? Masih 5 ya. Ya, sekarang ayat 6 dibaca bersama-sama. Ana tidak mencontohkan. Sepakatin mau berhenti di mana? Ayo, jadi antum sekarang ini harus kompak ya. Ayo, siapa yang mau memandu ya? Jadi berhentinya di mana? Kalau punya anak ini tidak ada tanda wakufnya sampai midroro.
Betul, sama ya. Ya, di midroro pun ini shad lam. Punya antum kaf lam. Shad lam. Baik. Antum mau berhenti di mana pertama? Sepakatin dulu. Min qablihim. Ya, enggak apa-apa. Kemudian ulanginya dari kam ahlakna. Yang kedua mau berhenti di mana? Fil ard ya. Terus ulanginya dari makkannahum. Berhentinya di mana yang ketiga? Lakum. Waduh, ya enggak apa-apa. Ingat ya, berhentinya sepakatin. Yang keempat berarti nanti berhentinya di midroro. Enggak apa-apa. Setelah midroro lanjutin aja, enggak apa-apa. Kemudian yang kelima berhenti di mana nanti? Waja'alnal anhara fa ahlaknahum bidunubihim. Nah, berhenti di sini. Kemudian ulangi dari fa ahlakna sampai akhir. Coba sekarang baca 2 3 bersama-sama. Iya, dari alam yarau. Ingat ya berhentinya sesuai yang sudah disepakati tadi. Ayo 2 3. Alam yarau kam ahlakna min qablihim. Nah, kenapa masih ada yang nahan itu? Nggak kompak berarti antum. Nah, tadi sudah sepakat berhenti di min qablihim, berhenti aja. Ayo 2 3. Ya, terus tadi kesepakatannya berhenti di mana? Iya, numakil lakum, antum menyelisihi perjanjian, makanya enggak kuat ya. Ayo, ulangi dari makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum, berhenti. Yo, dibaca ulang makanna fil ardi ma lam numakkil lakum. Malam, ayo 2 3. Malam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim bidrara. Terus lanjut. Gimana ini? Ayo. Fa'ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kalau enggak cukup enggak apa-apa, sepakatin. Fa'ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim. Nah, ayo, kalau mau berhenti aja di sini. Yuk, 2 3. Cukup ya, kita tandain di ayat yang ke-6 dari surat Al-An'am. Jangan lupa ya, di rumah antum sering latihan ya. Jadi antum harusnya ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya. 6 hari untuk latihan harusnya ya. Latihan apa? Latihan membedah hukum tajwidnya ya. Biar terbiasa ya, biar terbiasa. Terus antum ketika membedah, antum bedahnya itu yang ini, yang rinci,
Jadi misalkan ini namakan bacaan ini kenapa? Jadi tulis saja tidak apa-apa. Kalau antum nggak mau nulis sudah tidak apa-apa, antum bedah untuk diri sendiri ya. Misalkan, oh ini bacaan idgham bi gunnah karena nun sukun bertemu dengan huruf waw ya. Cara bacanya dibaca melebur dan mendengung. Jadi antum sampai sedetail itu sehingga ketika ditanya sudah terbiasa ya. Antum bangun tidur ditanya ansya'na, ada berapa bacaan Pak Selamat? Misalkan ya, ansya'na, oh ada dua, satu ansya. Bacaan apa? Ikhfa hakiki. Yang kedua na matabi'i, yaitu fathah diikuti alif. Jadi lengkap dengan alasannya. Nah, seperti itu ya. Tapi jemaah, anak kira cukup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.